Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, zaman salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, hingga alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Diringankan langkah kita menuju sholat jamaah subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat jamaah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak dimudahkan oleh Allah memperoleh sahabat beliau Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan Selasa yang lalu kita membahas ayat-ayat surat Yasin sampai pada ayat yang ke-46. Bagi ini kita lanjut pada ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kamu, maka berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, apakah kami memberi pangan kepada siapa yang jika Allah kehendaki pastilah dia telah memberinya pangan? Kamu tidak lain kecuali dalam kesesatan yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah penjelasan kedurhakaan mereka kepada Allah, ayat ini ayat 47 menguraikan keburukan mereka yang lain, kebobrokan hati mereka yang lain, yakni keengganan mereka mengeluarkan tangan bantuan kepada kaum yang lemah. Nah, ayat-ayat di atas yang lalu, terutama pada ayat 47 ini menyatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkanlah walau sebagian dari apa yang direzekikan Allah kepada kamu untuk membantu fakir miskin dan kaum lemah, maka berkatalah mereka yang merupakan orang-orang yang kafir, qala alladzina kafaru lilladzina amanu, mereka mengatakan, mengapa kami yang harus memberi mereka pangan? Sebenarnya Allah sendiri yang menghendaki mereka mengalami nasib demikian. Apakah wajar
kami memberi pangan kepada siapa yang jika Allah kehendaki pastilah dia telah memberinya pangan sebelum kami. Bukankah mereka ternyata miskin dan papa, tidak mendapat kecukupan pangan, maka tentulah itu atas kehendak Allah jua. Dan karena itu kami pun tidak akan memberi mereka pangan. Sungguh permintaan kamu agar kami mengeluarkan tangan kepada mereka menunjukkan bahwa kamu wahai para penganjur tidak lain kecuali benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini demikian ucapan kaum kafir ketika diperintahkan untuk mengeluarkan, untuk menafkahkan sebagian dari harta untuk membantu kaum yang lemah. Ada saja alasan-alasannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan mimma razaqakumullah pada ayat ini, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ini mimma razaqakumullah, sebagian dari apa yang direzekikan Allah kepada kamu. Ini arti dari mimma razaqakumullah adalah harta benda, bahkan segala macam yang mereka miliki dan nikmati dan berada dalam wewenang mereka. Nah, penggunaan kalimat itu mimma razaqnakumullah, jadi penggunaan kalimat ini mengisyaratkan bahwa pemilik hakiki dari harta dan lain-lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menganugerahkannya. Jadi Allah yang menganugerahkannya, dan karena itu mereka hendaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemilik dan penganugerah itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, ayat 47 ini meminta mereka menafkahkan sesuatu. Nafkah dapat mencakup banyak hal. Jadi nafkah itu dapat mencakup banyak hal, termasuk nih pakaian yang kita pakai ini, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain. Nah, apa yang direzekikan kepada mereka pun bermacam-macam. Bukan hanya berupa makanan atau materi, tetapi juga kekuatan fisik, kesehatan kita ini, ilmu dan sebagainya. Namun mereka membatasi jawaban mereka pada pangan. Ini kebodohan mereka. Jadi agar mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah kanunkan kepada mereka, membatalkan soal pangan. Nah, hal ini boleh jadi karena yang dimaksud dengan rezeki pada ayat ini memang hanya pangan. Bisa jadi juga untuk pembatasan pada harta pangan itu bertujuan menggambarkan kekikiran dan ketidakpedulian mereka terhadap kaum lemah, sehingga hal yang termudah bagi mereka, yakni pemberian pangan yang merupakan kebutuhan pokok kaum lemah, mereka pun enggan memberinya. Nah,
alasan kaum musyrikin itu tentunya sungguh tidak tepat. Tidak tepat alasan mereka. Nah, kesalahan mereka menurut Tobai, kesalahan mereka yakni kaum musyrikin Mekah ini, karena mereka mempersamakan kehendak Allah yang bersifat ketetapan hukum syariat dengan kehendaknya yang bersifat takwiniyah, takwiniyah. Yang pertama, jadi Allah tetapkan untuk menguji manusia. Mereka diberi oleh Allah potensi untuk melaksanakannya atau mengabaikannya. Karena itu kehendak ini bisa saja dielakkan oleh para pendurhaka, sehingga tidak terlaksana, perintahnya tidak mau dilaksanakan. Adapun kehendak Allah SWT yang bersifat takwiniyah ini, maka ini pasti terjadi dalam konteks pemberian pangan kepada fakir miskin. Allah menghendaki hal tersebut dalam pengertian tusri'i, sehingga alasan yang mereka kemukakan itu sungguh bukan pada tempatnya. Di tempat lain Allah SWT menguraikan dalih mereka bahwa wa qala alladhina asraku law sha'a Allahu ma 'abadna min duni min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Nah, ini di dalam surat Al-An'am ayat 148. Arti dari ayat ini, wa qala alladzina asyraku, dan berkata orang-orang musyrik, lau sa'allahu ma'abadna min dunihi min syai', jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah sesuatu apapun selain Dia. Nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai', baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Ini ucapan dari kaum musyrikin yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 148. Masyaallah muslimin rahimakumullah.